Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mulia karunia-Nya kepada kita sehingga saya bisa menyaksikan di tempat kalian. Dan salawat salam yang tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan yang dapat pulang untuk kakak saya yang ada di rumah, dan yang dapat pulang untuk Abi Hanif Umida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp Nagapana Kita, dan yang dapat pulang untuk guru yang ada di pondok pesantren Supercamp Nagapana Kita. Dan saya akan menyaksikan misalnya pada malam hari ini tentang Rasmul Quran atau Rasmul Al-Quran. Rasmul Quran itu berasal dari dua kata. Yang pertama berasal dari kata rams yang berarti bentuk tulisan, dan yang kedua berasal dari kata Quran, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dan rams Quran ialah bentuk tulisan Al-Quran. Dan para ulama itu cenderung menamakannya dengan Rasmul Mushaf. Tetapi ada pula yang juga menamakannya dengan Rasmul Utsmani, karena pada Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah ketiga, beliaulah yang telah merestui untuk dilakukannya penulisan Al-Quran itu tadi. Dan Rasmul Quran adalah ketentuan dan pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan beserta sahabat-sahabatnya dalam penulisan Al-Quran itu tadi. Dan ada juga pendapat-pendapat mengenai Rasmul Quran. Oke, yang pendapat pertama itu atau pendapat kelompok satu, yaitu yang merupakan Taufiki Muhammad, yaitu dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yaitu pendapat ini dipertahankan oleh Ibnu Mubarak, dan juga karena dia itu mengikuti atau mempertahankan pendapat gurunya, yaitu Abdul Aziz Ad-Dabbag, yaitu dasar Taufiki Muhammad ialah ada dasar petunjuk dan tuntunan, dan beliau yang telah menyuruh mereka untuk menulis Rasmul Quran dalam bentuk yang dikenal sekarang ini. Oke, kelompok yang kedua ialah merupakan bukan taufik. Jadi kelompok pertama itu merupakan taufiki Nabi Muhammad, yaitu ada yang berpendapat merupakan taufiki Muhammad atau petunjuk dari Nabi Muhammad. Tetapi kelompok yang kedua itu yang bukan merupakan taufiki dari Nabi Muhammad atau yang bukan dari Nabi Muhammad. Dialah yang pendapat ini atau ada yang pendapat ini dipertahankan oleh Qadhi Abu Al-Bakilani. Beliau itu mengenai tulisan Al-Quran dan tidak mewajibkan umat Islam dan tidak pula mewajibkannya itu dalam menulis Al-Quran itu tadi. Dan kewajiban tentang penulisan Al-Quran ini kewajibannya tidak terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan juga bukan dalam nas Al-Quran. Oke, itu tadi kelompok pertama dan kelompok satu dan kelompok kedua dalam pendapat itu tadi. Yaitu kelompok yang ke-1 adalah merupakan taufiki dari Nabi Muhammad, yaitu pendapat dari Nabi Muhammad yang mewajibkan gitu. Dan kelompok kedua yang merupakan bukan dari taufiki Nabi Muhammad itu tadi. Dan selanjutnya ada orang yang pertama kali menulis dalam aksara Arab, yaitu ada Abu Jad, ada juga Hawas, dan ada juga Huti, dan ada juga Kalamun. Dan ada juga pada masa itu ada dua jenis tulisan Arab yang lazimnya, yaitu yang pertama ada dua jenis tulisan Arab yang lazimnya yang disebut juga dengan khat Hijaz, yaitu ada yang pertama khat Kufi, yaitu khat Kufi itu dinisbahkan pada kota Kufah, dan tulisan ini juga mirip tulisan dengan orang-orang Hirah. Dan yang kedua ada khat Naski, yaitu tulisan yang bersumber pada bentuk tulisan nabati atau nabaten yang digunakan dalam surat menyurat. Dan yang terakhir ada urgensi mempelajarinya ialah pelengkap penyeragaman teks dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dalam penyeragaman teks.
Dan alasan utama Khalifah Utsman bin Affan ialah mencegah perbedaan tradisi teks dan bacaan. Berbagai perbedaan bacaan, ada juga berbagai perbedaan bacaan, yaitu qiraat mutawatir dan qiraat masyhur. Namun pada dasarnya qiraat itu digunakan haruslah berdasarkan pada bentuk qiraat yang telah disepakati oleh para ulama. Oke, sekian dari saya. Jika sudah tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.